Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, hadir juga pada malam ini bersama kami. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bimas Islam. Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Republik Indonesia. Yang saya hormati para tokoh agama, pimpinan ormas, pimpinan pesantren yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati para ilmuwan, astronot dari BRIN yang juga hadir pada malam ini. Pertama-tama marilah kita mengakui dan menghargai bahwa begitu banyak keragaman pendekatan dalam menentukan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, yang tentu nanti juga akan berimplikasi pada penetapan tanggal Hari Raya Idul Adha. Seperti yang telah disampaikan bahwa pada tahun ini terdapat kemungkinan perbedaan waktu penetapan Idul Adha antara Indonesia dan Arab Saudi, serta berbeda dengan jadwal yang telah ditentukan mungkin oleh beberapa ormas, khususnya yang ada di Indonesia. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan keragaman dan penafsiran kita terhadap ilmu falak, metode hisab, dan tradisi lokal yang kita anut. Sidang isbat yang mulia ini dalam pandangan kami adalah merupakan kesempatan berharga bagi kita semua untuk bersama-sama mencapai kesepakatan yang memadai dan memberikan kepastian kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Tugas berat menghadapkan kita pada perlunya memperhatikan perbedaan pendapat yang ada, sambil tetap memegang teguh semangat persatuan dan persaudaraan dalam agama kita yang mulia ini. Kami yakin dalam sidang isbat ini seluruh pandangan dan pendapat telah dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, tentu berlandaskan pada prinsip-prinsip keilmuan dan keadilan. Olehnya itu, melalui kesempatan ini ada beberapa catatan yang saya ingin himbaukan kepada masyarakat. Yang pertama, bahwa kita berharap bahwa dengan perbedaan-perbedaan ini tentu akan sangat indah jika dari aspek ini dikembangkan sikap toleransi, hormat menghormati, dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Perbedaan perhitungan dan pendekatan yang dilakukan tidak boleh memecah belah, bahkan harus merukunkan dan mengakrabkan kita semua. Semua pihak diharapkan tidak terprovokasi dengan perbedaan tanpa akhir di media-media sosial. Jika ada hal yang ingin diketahui secara akurat, silahkan ditanyakan langsung ke sumber utamanya. Bisa ke Kementerian Agama, bisa juga ke ormas-ormas keagamaan Islam seperti Majelis Ulama Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Kepada para ASN, mohon maaf, diminta bekerja profesional. Tidak perlu mengeluarkan pendapat yang menimbulkan perbedaan. Cukuplah sidang isbat ini menjadi rujukan kita semua. Namun, sebagai pimpinan Komisi 8, melalui kesempatan ini juga kami akan terus mendorong agar Kementerian Agama senantiasa mengajak semua pihak, termasuk ormas-ormas Islam dan pihak-pihak yang terkait lainnya, untuk terus berdialog
dan berdiskusi secara terbuka guna mencapai pemahaman bersama. Kita perlu saling mendengarkan, saling menghargai, dan mencari titik temu yang bisa menjadi dasar untuk waktu Idul Adha di masa-masa yang akan datang. Kami percaya bahwa keputusan yang diambil oleh sidang isbat ini akan mencerminkan semangat kebersamaan dan persaudaraan umat Islam di Indonesia. Demikian tanggapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Ashabul Kafi. Selanjutnya saya mohon kepada Bapak Ki Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, untuk menyampaikan saran dan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama dalam hal ini yang kami hormati Wakil Menteri Agama, Imam Besar Masjid Istiqlal, Komisi 8 yang hadir pada malam hari ini bersama kita, Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, bahwa tadi kita sama-sama dari Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR serta ormas-ormas Islam yang bersidang isbat baru selesai itu telah mufakat dan setuju bahwa karena pertimbangan satu tidak terlihatnya ru'yatul hilal pada malam hari ini di seluruh wilayah Indonesia, maka telah diputuskan bahwa 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Kemufakatan ini berdasarkan berbagai pertimbangan, dan diantaranya kami dari Majelis Ulama Indonesia telah memberikan pertimbangan berkenaan dengan hasil kajian baik secara hisab ataupun ru'yah. Dan yang ketiga, ada juga di kalangan umat Islam Indonesia yang menganggap bahwa kalau sudah wukuf di Arafah kita besoknya berlebaran. Nah, ini 3 kriteria ini yang selalu saja terjadi pada setiap penentuan 1 Dzulhijjah. Dan alhamdulillah tadi telah disepakati bersama, dan mudah-mudahan kami berharap perbedaan ini janganlah sampai memicu pertikaian di antara kita, saling menghujat, saling menafikan yang satu dengan yang lain, saling menganggap dirinya paling benar. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya ibadah haji itu ada yang namanya puasa, ada yang namanya pelaksanaan wukuf Arafah, puasa Arafah, dan ada yang namanya kurban. Nah, dalam hal ini kami ingin mendasari bahwa 10 hari pertama di Idul Haji ini adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwa 10 ada sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna, fadilahnya besar sekali, kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, bahwa perbedaan hari raya ini adalah sebuah celah yang kemudian kita bisa melihat bahwa di bulan Dzulhijjah ini ada namanya kurban. Nah, kurban ini adalah bagian dari kesolehan sosial kita yang kita tidak boleh lupakan, sehingga Nabi SAW menjelaskan di dalam pelaksanaan sholat Idul Adha itu sendiri, barang siapa memiliki
kemampuan untuk berkorban dan tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat kami sholat ini. Jadi artinya ada hal-hal yang prinsip menyangkut masalah korban, kesolehan sosial kita di dalam diri kita sebagai anggota masyarakat, peduli terhadap kondisi masyarakat yang ada. Mudah-mudahan perbedaan ini bisa tersingkirkan dengan kepahaman-kepahaman kita tentang Idul Adha itu sendiri sebagai Idul Kurban, sehingga kita saling bantu-membantu, saling bersama-sama melaksanakan hal ini sebagai bagian kesolehan sosial kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberkahi dalam hidup kita, menolong kita, sehingga bagian dari amal-amal soleh yang kita laksanakan menjadi bagian pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Ja'anallahu wa yakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa yakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Abdullah Jaidi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri konferensi pers ini, kami menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga keamanan serta ketertiban bersama menuju masyarakat yang moderat dan toleran dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga kita selalu di dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan mari kita akhiri konferensi pers ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.